Mbak. Ya, kembali di Peduli Jakarta, sudah optimalkah KPPS Pemilu 2009? Itu yang menjadi tema kita sore hari ini. Sudah ada penelpon. Halo, selamat sore. Sore. Dengan Ibu siapa, Ibu? Bu Endang di Cilandak. Silakan Ibu Endang. Ini kemarin saya juga petugas KPPS. Ya. Kebetulan teman saya juga dia petugas KPPS dan juga petugas suatu mendata untuk DPT. Tapi namanya dia juga tidak ada gitu loh. Kok bisa gitu? Terus kita kan waktu itu udah daftarin nama-nama. Setelah itu kan datang DPT yang baru lagi. Terus ada penambahan lagi ya. Penambahan itu padahal yang meninggal udah kita coret, tapi kok bisa keluar lagi gitu. Oke, baik. Mungkin itu saja. Kalau bisa, kalau menurut saya untuk pendataan itu mungkin khusus sekali ya. Jadi KPU itu jangan terlalu kaku. Oke, baik. Ibu Endah minta pendapat tentang KPPS yang bekerja kemarin seperti apa, Ibu? Sudah optimalkah? Kalau menurut saya, karena saya petugas KPPS sudah berapa kali ya? 3 kali. Berarti sudah optimal ya, termasuk Ibu dan tim. Gitu. Baik. Iya, terima kasih Bu Endah sudah bergabung. Selamat sore. Kita langsung ada 2 penelpon tadi, ada Pak Imron dan Ibu Endang. Tadi Pak Imron intinya adalah masalah DPT juga, termasuk untuk Bu Endang juga masalah DPT adalah satu PR juga pembelajaran untuk Pesta Demokrasi yang 2009 ini berlangsung. Tapi ada satu catatan lagi kah penemuan yang ditemukan oleh Isel ini Pak untuk kita rewind lagi untuk diingatkan lagi begitu. Oke. Jadi memang ternyata kemudian kami juga menemukan di lapangan mengenai saksi. Seharusnya kan memang partai politik mempersiapkan saksi-saksinya agar ketika mereka dalam proses maupun penghitungannya nanti pengawasan terhadap perolehan suaranya efektif gitu. Namun ternyata kami temukan banyak di banyak TPS yang dipantau oleh pemantau kami itu hanya partai-partai politik yang perolehan suaranya besar yang sekarang ini yang mengirimkan saksinya. Dan jadi partai-partai kecil sama sekali tidak mengirimkan saksi. Sebagian besar tidak mengirimkan. Padahal idealnya harus mengirimkan begitu Pak? Iya. Dan kemudian yang paling menyedihkan lagi adalah saksi dari calon anggota DPD. Itu hampir tidak ada. Tidak ada sama sekali. Hampir tidak ada sama sekali. Kan artinya mereka sayang sekali gitu kesempatan mereka. Ada satu hal menarik yang mungkin tadi sedikit dibahas oleh Pak Ari adalah ketika mungkin kotak suara penuh begitu Pak dan harus dibuka yang seharusnya belum jamnya dibuka. Begitu apakah itu juga terjadi di tempat Bapak? Tidak terjadi. Kebetulan untuk di KPPS saya di TPS itu memang sudah disiapkan cadangan. Kotak cadangan. Jadi kalau kotak itu tadinya 3 jadi 4 kotak. Untuk DPRD itu punya 2 kotak. Kalau itu penuh masuk ke kotak yang kedua. Dan di KPPS Kecamatan Makassar itu memang dia sudah disediakan satu cadangan KPPS, satu cadangan kotak untuk pengisian DPRD. Jadi tetap ada jaminan bahwa itu tidak akan diganggu-gugat, tidak akan mungkin digunakan oleh orang-orang yang berkepentingan ya Pak ya. Betul. Ada jaminan begitu? Betul. Mengingat saksinya kurang loh Pak tadi disebutkan. Memang kalau saya akui tidak semuanya saksi datang. Saya akui kalau saksi memang tidak semuanya datang. Itu dari 42 itu cuma ada 3 orang yang datang. Pemilu legislatif sudah berlangsung. Setidaknya ada banyak pembelajaran yang harus kita persiapkan untuk menjelang pemilu Pilpres ini 2009. Kira-kira apa yang harus lebih dikuasai lagi ini oleh KPPS supaya kesalahan yang lalu tidak terulang kembali dan akhirnya rakyat juga nih yang dirugikan nih Bapak sebagai Ketua KPPS. Ada masukan Pak? Kita masukkan aja untuk KPU. KPU Pusat itu data DPD. Kenapa tidak dilihat data belajar tahun 2004 untuk dimunculkan lagi datanya ke tahun 2009 untuk pemilihan presiden. Dan kita harus mendata ulang kembali DPT. Semua yang tidak masuk pada pemilihan pemilihan legislatif ini akan dimunculkan lagi di pemilihan presiden. Karena itu yang paling inti kami sebagai petugas di KPS. Tapi ideal tidak menurut Anda ketika mungkin warga saat ini yang harus datang mendaftarkan diri, tapi mengingat pengalaman banyak sekali warga yang dirugikan mungkin kecewa begitu akhirnya KPPS ini yang jemput bola, mereka yang mengundang kembali warga, mereka yang mencatat kembali siapa-siapa yang didata begitu untuk yang boleh mengikuti pemilu. Itu menurut Anda ideal tidak Pak? Ataupun Anda mau tidak melakukan itu? Kalau misalkan untuk ideal atau tidak idealnya, karena anggota KPPS atau TPS itu mempunyai data. Nah,
lebih bagus anggota KPPS-nya yang menjemput bola untuk mendata kembali. Berarti cukup ideal ya Pak ya untuk menjemput bola betul. begitu ya, mengingat banyak sekali warga yang dikecewakan pada pemilihan legislatif kemarin. Karena anggota KPPS-nya yang paling terbawah. Oke, baik. Ada masukan dari Pak Ari ini untuk khususnya KPPS nih pemilu 2009 nih. Ya, saya terus terang terlepas dari segala macam masalah DPT tadi, surat-surat tertukar dan masalah logistik lainnya, kami pemantau dari ISCEL menyampaikan apresiasi kepada KPPS. Karena dari hasil temuan kami memang sekitar 80-90% petugas KPPS itu sebenarnya menjalankan tugasnya dengan baik. Meskipun banyak dikabarkan ada yang meninggal dunia karena betul, kelelahan ya Pak di Kediri karena dan terlalu di NTT profesional juga. Karena terlalu gitu. Jadi dan sayangnya tidak ada asuransi ya Pak ya. Boleh jadi gelitikan KPU nih. Pada akhirnya kami merekomendasikan perlunya ditingkatkan sosialisasi mengenai tata cara pemungutan dan penghitungan kepada KPPS. Ini penting sekali karena mereka adalah ujung tombak, tempat bertanya, bahkan dalam di berbagai daerah pemantau akhirnya menjadi konsultan dari KPPS gitu, karena KPPS sendiri tidak tahu menahu tentang hal itu gitu. Dan kedua, kaderisasi yang pasti, kaderisasi dari KPPS yang lama kepada yang baru sehingga akhirnya semua bisa berjalan dengan baik. Oke, berarti satu lagi selain daripada menjemput bola dan tadi yang dijelaskan oleh Pak Ari, perlukah anggota KPPS sebelum melakukan pencontrengan dilakukan kembali nih? Ini loh seperti ini cara mencontreng. Menurut Anda Pak, yang terakhir ini Pak sehingga jelas dan padat? Untuk sosialisasi perlu, kita sosialisasikan untuk para anggota beginilah cara mencontreng. Tetapi satu hal, kita harus beri input masukan oleh KPU untuk mensosialisasikan lebih maksimal ke bawahnya. Baik. Dengan kondisi yang kemarin itu Pak, loyo dan lemah, sakit dan lain sebagainya tidak menuntut asuransi nih Pak? Betul. Cuman ini aja, cuman masukan aja untuk KPU. Tolonglah lihat kita di KPPS bagaimana kerja kita maksimal dengan apa yang kata Pak Abdullah tadi, kita memang punya dana, tapi dananya itu untuk maksimalnya itu memang lebih kurang sama sekali. Sangat kurang ya Pak ya? Sangat kurang, sangat kurang. Ya syukur-syukur dapat asuransi ya Pak ya. Setelah acara ini selesai. Baik. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian telah bergabung. Sukses untuk Anda dan semoga sukses juga untuk Pilpres 2009. Pemirsa, tuntas sudah acara kita pada sore hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya Monika Sindaka pamit undur diri. Sukses selalu. Sampai jumpa.